cita-cita saya sebenarnya tuh pengen jadi TNI dulu. Oh, Masya Allah, Pak sudah memang badannya tuh sudah cocok untuk jadi TNI sebenarnya itu mungkin. Makanya dulu Masya Allah saya sangat air putih pakai gelas yang besar itu. Kemudian habaib-habaib besar yang lain pun meminum dari gelas yang sama. Masya Allah, Masya Itu Allah. bagi saya itu waktu saya melihat pemandangan yang luar biasa, yang tidak pernah saya jumpai, yang saya temui di Lombok, bahkan di Indonesia semuanya. Nah, itu bisa kelihatan dari bentuk postur tubuh antum lah, yang sudah, Masya Allah. Subur ini jadinya subur, ini. alhamdulillah. Kayak antum jadinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari kita berdua sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel Maktabat Tarim Al-Ghana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam sela-sela kesibukan kita semua, terlebih lagi para pemirsa di bulan Ramadan, alhamdulillah, di kesempatan ini kita memiliki salah satu program yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, yang kita namakan program podcast mewah alias podcast mepet sawah. Karena memang belum kami lihat semuanya, Anda semua lihat bahwasanya tempat kita ini adalah sawah. Ini adalah Pondok Pesantren Yayasan Anwar Al-Ittihad yang memang bertempat di tengah-tengah sawah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan juga menambah informasi kita tentang Hadramut insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang Masya Allah, beliau adalah salah satu talib atau alumni daripada Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramut yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau beberapa tahun sudah tinggal di sana dan alhamdulillah sudah kembali ke tempat kita, khususnya di Lombok, dan alhamdulillah sudah menjadi orang yang ditokohkan lah di tempatnya dia. Dan alhamdulillah kita sekarang kedatangan tamu, beliau adalah akhina fillah Al-Ustadz Haji Mansur yang berasal dari Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terare, Lombok Timur. Assalamualaikum Ustadz Mansur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya antum, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat insya Allah. Meskipun dalam suasana sedang berpuasa, alhamdulillah antum tetap seger saja, alhamdulillah. Saya dengar bahwasanya antum itu pernah di Tarim ya, sekolah di Tarim ya. Alhamdulillah. Berapa lama di sana? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, Masya Allah. Hampir 6 tahun. Masya Allah, habis 6 tahun. Jadi bisa jadi dalam waktu 6 tahun itu banyak sekali pengalaman-pengalaman, suka duka yang antum dapatkan di kota Tarim, bertemu dengan para habaib dan masyarakat di sana. Pasti itu banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya pribadi itu mungkin juga pemirsa channel Maktabat ini ingin tahu. Mungkin antum juga ingin berbagi kepada kita gimana ceritanya dulu itu antum dari Lombok kok bisa belajar ke kota Tarim Hadramut yang jauh tempatnya di sana. Apakah itu memang ada keinginan dari antum sendiri, atau mungkin informasi dari teman, atau bahkan mungkin dipaksa mungkin oleh orang tua untuk belajar ngaji di sana. Nah, itu yang ingin kita tahu. Mudah-mudahan antum bisa dengan ikhlas lah berbagi kepada kita insya Allah. Yang itu bisa menjadi tambahan wawasan buat kita, saya pribadi, dan juga mungkin untuk pemirsa channel Maktabat Tarim insya Allah. Alhamdulillah. Mari silakan Ustadz Mansur, gimana ceritanya dulu itu? Alhamdulillah wa syukurlah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa belajar menuntut ilmu dan khidmah di kota Tarimul Ghana, Baldatul Aulia, dan itu semua adalah salah satu yang sangat saya syukuri, karena setelah kita merasakan bagaimana bisa duduk dengan beliau-beliau, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur apa yang saya cita-citakan dulu
tidak terjadi. Karena memang awalnya saya pribadi itu tidak pernah bercita-cita untuk menekuni untuk belajar namanya ilmu agama ataupun menjadi anak pondok pesantren, apalagi sampai belajar ke Timur Tengah, itu tidak ada awalnya. Oh, itu tidak ada ya? Tidak ada. Masya Allah. Karena saya tinggal di pedesaan, tidak ada anak pesantren di sana, tidak ada tokoh yang saya lihat juga. Dan dulu cita-cita saya sebenarnya semenjak masih SD. Cita-cita saya sebenarnya tuh pengen jadi TNI dulu. Oh, Masya Allah, pas sudah memang badannya tuh sudah cocok untuk jadi TNI sebenarnya itu. Makanya mungkin, dulu Masya Allah saya sangat rajin sekali untuk olahraga dulu. Alhamdulillah. Ikut pramuka aktif semenjak SD sampai saya tuh masuk madrasah sanawiyah. Dan kebetulan dan itu semuanya sebenarnya sudah ditakdirkan Allah SWT. Waktu MTS kelas 2 semester 2 saya itu alhamdulillah masuk pondok pesantren. Namun perasaan itu dari dulu sampai saat saya masuk pondok itu masih Ustaz. Sehingga saya selalu ikut program-program pramuka yang ada di sekolahan, saya aktif. Pergi kemah kemana yang diprogramkan dulu saya selalu ikut. Bahkan terkadang saya bangun jam 3, jam 4 itu untuk olahraga. Masya Allah. Saking semangatnya saya itu dulu untuk pengen bisa jadi tentara. Namun seiring waktu memang inilah pentingnya bi'ah ya. Pentingnya teman, pentingnya bagaimana kita itu memilih tempat untuk di mana kita itu bergaul. Namun seiring saya hidup di pondok ya, saya jalani hidupan saya di pondok itu setelah masuk aliyah. Ketika saya itu kelas 2 aliyah ya, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Adan Haris ya. Kebetulan beliau juga adalah salah satu alumni Darul Mustafa, mungkin di bawahnya antum. Masya Allah. Ya. Beliau kebetulan balik dari Jakarta dan tinggal di pondok kami, tempat saya mondok dulu, namanya Pondok Pesantren Darul Muhyiddin NWD Bu. Di situ saya mondok. Di dekat tempat antum di sana ya? Dekat di situ. Oh, Masya Allah. Nah, sepulang beliau dari Jakarta, beliau ngajar di situ, didik kita. So, beliau yang mendidik kita, beliau yang ngajar kita. Sehingga ketika saya melihat sosoknya beliau, tiang itu begitu terinspirasi untuk bisa menjadi seperti beliau. Masya Allah. Pengen bisa mengikuti jejak beliau. Di samping itu saya punya guru yang beliau sangat sabar mendidik kami, dan itu adalah sosok inspirasi utama kami. Masya Allah. Khususnya saya, kenapa akhirnya saya punya keinginan untuk bisa mengikuti jejak beliau, yaitu almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin. Masya Allah. Berarti cita-cita antum yang pengen jadi TNI tadi itu akhirnya kandas gitu ya? Setelah melihat sosok Tuan Guru. Setelah melihat sosok Tuan Guru Haji Muhammad Adan Haris. Oh, Masya Allah. Dan setelah kita sehari-hari dididik sama Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin. Masya Allah. Dulu beliau waktu kita mondok saya tekankan bagaimana pentingnya yang namanya belajar ilmu agama. Masya Allah. Sehingga dalam mindset kita tertanam begitu penting yang namanya kita belajar ilmu agama. Masya Allah. Akhirnya setelah pulangnya Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Adan Haris, saya pribadi khususnya begitu terinspirasi, begitu ingin belajar di tempat beliau belajar dulu. Masya Allah. Sehingga pada awalnya memang saya tidak mengenal apa itu Darul Mustafa, di mana Darul Mustafa, apa itu Tarim. Saya tidak mengenal itu semua, namun setelah beliau datang baru kami mulai mengenal dan ada keinginan untuk bisa belajar. Masya Allah, Dan setelah itu alhamdulillah setelah ada dukungan dari guru-guru kami, orang tua, dan saya kebetulan juga sangat ingin untuk bisa belajar ke Tarim. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu diperkenalkan sama antum, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah hadza bibarakatikum. Kami bisa berangkat ke sana, setelah itu antum yang Masya Allah mengantarkan kami ke Al-Habib Hasan Al-Muhdar di Pondok Az-Zahir di sana. Masya Allah. Setelah kami sampai di sana, semakin bertambah keinginan kami untuk ingin belajar di Tarim, terkhususnya untuk bisa menimba ilmu di guru besar kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Masya Allah. Alhamdulillah, biqadarillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ridhonya juga. Masya Allah. Saya pribadi alhamdulillah bisa berangkat ke Tarim dengan bisa dibilang tidak ada hambatan yang sangat
untuk menghambat perjalanan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. bisa berangkat ke Tarim, Alhamdulillah. akhirnya belajar di sana kurang lebih 5 tahun lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah setelah itu alhamdulillah biiznil Habib kita diizinkan untuk kembali ke Lombok, khususnya itu Indonesia, khususnya di Lombok. Alhamdulillah sekarang bisa mengamalkan ilmu kita di beberapa madrasah dan di beberapa ma'had. Nah, terkhususnya alhamdulillah bisa khidmah di pondok pesantren kita ini. Masya Allah. Pondok pesantren Anwar Darul Ittihad, Alhamdulillah, yang alhamdulillah. dimana ini adalah atas asuhan Pelunggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami berharap selalu bisa mendapatkan arahan, bimbingan dari Pelunggu, dan ke depan bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah SWT. Dengan niat kita juga khidmah kepada Sayyidina Habib, guru kita, dan mengharap nazarah dari beliau. Amin, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Ustaz Mansur, sebelum antum berangkat ke Tarim itu memang apa antum sudah pernah punya bayangan, pandangan gimana kota Tarim ini begitu? Apakah suasana seperti gimana sehingga kok kepingin sekali berangkat ke sana begitu? Dan ketika antum sampai di sana, apakah sesuai dengan yang antum bayangkan begitu? Gimana itu? Untuk awalnya saya pribadi sangat tidak mengenal yang namanya Tarim. Hanya setelah pulangnya Tuan Guru Haji Muhammad Dan Haris begitu mulai agak mengenal, namun masih terlalu mengenal bagaimana Tarim. Cuman seperti yang saya bilang tadi, saya tuh sangat terinspirasi ya. Setelah pulangnya beliau, melihat bagaimana dakwah beliau, cara beliau mengajar, kemudian bagaimana beliau menceritakan guru-guru kita di Tarim, sehingga rasa ingin lebih mengenal dan lebih tahu dan pengen bisa untuk berangkat ke Tarim. Dan setelah berangkat ke Jawa di Probolinggo, bertemu dengan Habib Hasan Al-Muhdar, setelah diantar sama Pelunggu. Di situ alhamdulillah saya banyak mengenal para habaib, terkhususnya mengenal para masyaikh dan mendengar kisah-kisah Tarim, sehingga setelah saya sampai di Jawa terusnya semakin besar keinginan untuk bisa berangkat dan belajar di kota Tarim, terutama terkhususnya bersama guru kita Al-Habib Umar. Alhamdulillah. Tapi memang untuk kondisi Tarim itu memang belum pernah antum bayangkan gitu ya, bagaimana kota Tarim, belum pernah. Cuma yang antum dengar itu ceritanya para habaib, para ulama. Tapi kalau tempatnya Tarim sendiri itu gimana? Apakah gimana ketika antum sampai sana itu? Apakah ada perasaan kaget atau perasaan senang atau susah atau gimana begitu? Memang kisah mungkin tidak akan selalu sama dengan kenyataan. Namun yang saya rasakan pribadi itu, saya rasakan Tarim itu lebih daripada kisah yang saya dengar. Dan ketika saya sampai di kota Tarim, saya terusnya alhamdulillah sangat begitu senang dan melihat kenyataan Tarim dengan cerita yang saya dengar, ternyata lebih dari itu semua. Masya Tarim. Allah, Masya Allah. Dan hal yang pertama kali yang membuat saya itu begitu takjub di kota Tarim, terusnya Darul Mustafa, melihat bagaimana tawaduknya para masyaikh kita, para habaib kita. Masya Allah. Nah, karena selalu terbayang-bayang ketika kita masih di Lombok khususnya atau di Indonesia secara umum, ketika ada majelis besar, itu kita lihat jamuan para habaib, para masyaikh itu luar biasa. Jamuan-jamuan itu suguh-suguhannya gitu ya. Minuman-minumannya Masya Allah bisa sampai 5 bahkan 10 macam. Dan antum kepingin kayak seperti itu gitu ya? Bukan seperti itu. Yang saya rasakan di sana ketika sampai di sana. Kemudian malam itu malam Jumat, seperti biasa ada acara Maulid di Darul Mustafa. Dan kita tahu bagaimana Al-Habib Umar iqbalnya di Indonesia seperti apa. Masya Allah. Bagaimana penjaman seperti itu. Kemudian saya sampai di sana melihat, dan ini pemandangan yang pertama kali saya lihat yang membuat saya itu begitu takjub. Yaitu ketika Al-Habib Umar di dalam penjamuan di tengah majelis itu hanya dikasih air dingin, air putih pakai gelas yang besar itu. Kemudian habaib besar yang lain pun meminum dari gelas yang sama. Masya Allah, Masya itu Allah. bagi saya itu waktu saya melihat pemandangan yang luar biasa, yang tidak pernah saya jumpai dan saya temui di Lombok, bahkan di Indonesia semuanya. Masya Allah. Tidak pernah saya jumpai. Nuansa ketawaduan itu ada di kota Tarim ya, Masya setelah Allah. saya lihat itu begitu, subhanallah, saya sangat merasa takjub, luar biasa Tarim. Sekelas Habib Umar,
sekelas Habib Salim Asy-Syatiri, kita kenal waktu itu, masya Allah beliau masih hidup, pun melakukan hal yang sama, minum dari gelas yang sama. Subhanallah. Dan saya lihat ini memang tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Bagaimana beliau tawaduknya dengan yang lainnya, walaupun beliau dikenal dengan sebagai habaib besar, Masya Allah, ulama besar, di mana-mana disambut dan sebagainya. Namun di situ beliau mau seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang kedua yang membuat saya itu begitu kagum dengan Tarim, suatu hari di rumahnya Syed Habib Umar, kebetulan dulu alhamdulillah saya waktu di Tarim masuk ke Ashabul Khidmah kebetulan. Ashabul Khidmah itu apa itu? Ashabul Khidmah ini ikut bantu-bantu untuk masak di dapur, menyiapkan teman-teman untuk makannya. Masya Allah. Berarti memang antum juga jago masak juga gitu ya? Masya Allah. Sebenarnya tidak juga. Masya Allah. Cuman ikut membantu masak aja. Masya Allah. Dan itu bisa kelihatan dari bentuk postur tubuh antum lah yang Masya Allah. Subur jadinya. Subur, alhamdulillah. Kayak antum jadinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mereka kita berdua sama ya. Ashabul Khidmah juga gitu. Okay? Masya Allah. Waktu itu ada acara di Baitul Habib. Kemudian Al-Habib Umar waktu itu sebagai penyambut tamu di rumahnya beliau. Kemudian waktu itu waktu saya di luar itu melihat tamu-tamu yang datang itu adalah para syabab, para pemuda-pemuda. Masya Allah. Dan saya lihat itu mereka dari kita bilang di sana Badui gitu, orang pedalaman. Waktu itu datang banyak para pemuda ziarah, dan di situ saya lihat Sayyidul Habib Umar setelah dicium tangannya oleh mereka, yaitu orang muda itu, beliau pun Habib Umar mengambil tangannya dan mencium tangannya. Masya Allah. Itu yang tidak pernah tergambar dalam benak saya, bagaimana gambaran tawaduknya para ahlu Tarim, khususnya ulama Tarim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal ini yang Masya Allah saya tidak jumpai di sini. Masya Allah. Dan itu kita lihat makna tawaduk itu di situ. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, sehingga ketika kita sampai di sini kadang kita malu. Masya Allah. Masya malu Allah. dengan diri kita, guru kita saja begitu tawaduknya. Masya Allah. Kadang kita ingin mengangkat. Mudah-mudahan lah kita bisa bersama beliau insya Allah ya. Karena cinta kita kepada beliau, Masya Allah. Pemirsa Maktabah Talim Al-Ghana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit mungkin sekelumit daripada kisah-kisah perjalanan Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Mansur ke Tarim, dan insya Allah masih banyak lagi kisah-kisah yang mungkin beliau akan berbagi dengan kita insya Allah pada channel-channel yang lain atau pada pertemuan-pertemuan yang lain. Insya Allah beliau akan lebih memperbanyak bercerita kepada kita tentang kota Tarim. Wabil khusus tadi yang sudah diceritakan, Masya Allah, kota Tarim adalah simbol daripada ketawaduan, simbol daripada kerendah hatian seorang ulama, di mana di luar kota Tarim beliau dimuliakan Masya Allah seorang raja, akan tapi ketika di kota Tarim tapi beliau bertawaduk, beliau rendah hati, Masya Allah, sehingga itulah yang mungkin jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang lain mungkin. Jadi ketawaduan ulama-ulama kota Tarim seperti minum dari gelas yang sama, itu saya kira kalau kita di Indonesia mungkin tidak ada yang tadi seperti itu ya, karena kita sekali. Di Indonesia mungkin lebih banyak pakai air narmada lah gitu ya. Air narmada, jadi tidak ada yang pakai gelas yang besar, itu tidak ada ya, mungkin aqua begitu kan ya. Dan juga ada yang baru juga sekarang, ada apa namanya, Darul Falah juga, Masya Allah. Darul Falah luar biasa lah itu. Ya mudah-mudahan lah apa yang tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Mansur bisa menambah wawasan khazanah keilmuan kita tentang kota Tarim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang di podcast mewah lagi, kita akan berjumpa kembali dengan informasi dan cerita yang mungkin akan lebih menggerakkan hati kita untuk bisa belajar tentang ketawaduan ulama-ulama kita di kota Tarim, atau mungkin bisa menggugah hati daripada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita untuk bisa belajar ke kota Tarim insya Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah sehingga bisa berdakwah dan menyebarkan Islam di tempat kita masing-masing insya Allah. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan lebih banyak lagi yang akan kita bagikan kepada pelungkum. Jangan sampai berpindah dari channel Maktabah Talim Al-Ghana. Insya Allah ada informasi-informasi yang lebih menarik lagi daripada itu insya Allah. Nah, oleh karena itu kami dari Maktabah Talim Al-Ghana dan juga Pondok Pesantren Anwar Al-Ittihad dan sebagai host daripada podcast mewah dan juga Ustaz Haji Ahmad Mansur, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pemirsa kalau ada kurang lebihnya.
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ketemu jumpa lagi insyaallah. Amin. Alhamdulillah.